Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kawanku, sekarang kita masuk ke momen back to school lagi, dan waktunya saya ngebahas laptop di harga murah meriah. Tapi ini dari brand ternama bro, yaitu punya si Asus di tipe Asus VivoBook 14 A1400KA. Ini harganya terjangkau bro, mulai di angka 4,7 dan ada juga di versi 5,1 juta rupiah. Bedanya, dua buah tipe tadi, dia beda penyimpanan bro. Kalau yang lebih mahal, penyimpanannya 512 GB. Sementara kalau kalian beli yang lebih murah, harganya pakai penyimpanan di angka 256 GB. Nah, dari sini mungkin kita bisa memilah-milah yang cocok yang mana. Yang jelas yang perlu kalian ingat adalah si Asus ini buat laptop ini untuk kebutuhan basic alias standar, untuk belajar, mengajar, dan juga untuk kebutuhan prestasi. Intinya di sini doang bro. Karena ini kalau kita lihat dari segi dapur pacunya, laptop ini hanya menggunakan prosesor Intel Celeron N4500 yang notabene dia juga disandingkan dengan RAM bawaan 4 GB DDR4, dan RAM ini memang punya kelebihan bisa di-upgrade sampai 8 GB bro. Tapi sayangnya kalau cuma 4 GB, ini pas kita gunakan buat apa istilahnya ya, kebutuhan multitasking. Contohnya kita browsing banyak pakai tab ya, misalkan 10 tab, kemudian buka WA sama kita buka aplikasi Microsoft Excel atau Word. Nah, itu meleknya agak kerasa-kerasa bro. Jadi saran saya kalau kalian beli laptop ini, tetap rekomendasi saya adalah RAM-nya dijadikan menjadi 8 GB. Kemudian benefitnya, misalkan kita mau compare laptop ini sama yang memiliki spek sama, yaitu N4500 processor, contohnya seperti punya HP 14s. Nah, kelebihannya bro, si Asus VivoBook ini dia punya dual penyimpanan. Nah, penyimpanannya itu, yang pertama sudah pakai M2 NVMe, dan yang satu dia ada slot SATA kosong dan dibawakan HDD seperti ini. Loh, ini menang banyak bro, dibandingkan kalian beli di kompetitor yang hanya punya single slot penyimpanan aja, yaitu NVMe. Kemudian kalau kita lihat benefit yang lain, laptop ini juga memberikan keyboard backlight dan juga sistem security berupa fingerprint yang terletak di bagian touchpad. Nah, enaknya di situ bro. Dan misalkan kita lihat dari kelengkapan untuk kebutuhan sehari-hari, softwarenya, laptop ini standar lengkap, dia pakai Windows 11 plus Office 2021. Tentunya layarnya sudah menggunakan ukuran 14 inch dengan resolusi Full HD. Cuman yang perlu kita tahu bro ya, layar si Asus VivoBook yang kita bahas ini dia pakai panel TN bro, bukan pakai panel IPS. Jadi kalau kita lihat dari bagian samping, ini agak redup. Mungkin inilah konsekuensi dari harga yang memang dibuat atau disetting murah sama si Asus. Lanjut lagi bro, kita geser ke bagian atas, yaitu kamera yang diberikan oleh si VivoBook. Dia ini punya resolusi basic sebenarnya di angka 720p per 30fps, tapi menurut saya gambarnya cukup jernih untuk bisa menghandle kebutuhan kita buat belajar mengajar. Entah pakai Google Meet, Zoom, dan lain-lain, ini udah cukupan sekali. Lanjut lagi bro, ini kalau kita lihat dari segi apa bro ya, positioning harga, menurut saya harga kalau kalian ambil di 5 jutaan, ini sebenarnya kita bisa dapat di kompetitor yang lain, dapat Core i3 ataupun Ryzen 3. Ya cuman konsekuensinya kalau kita beli Core i3 dia hampir menyentuh ke 6 jutaan, Ryzen 3 pun juga di harga yang sama dengan opsi upgrade tidak selega punya si Asus VivoBook ini. Jadi tetap ada kekurangan, ada kelebihan juga. Tentunya kalau kalian beli i3, dia secara performa akan lebih kencang dibandingkan si Celeron N4500 ini. Nah, yang jelas si Asus menciptakan produk ini bukan tanpa alasan. Selain segmennya memang terbatas untuk kebutuhan basic, dia juga memberikan kapasitas baterai yang lumayan untuk menghandle kebutuhan software, entah seperti kayak Office, kemudian browsing, dan lain-lain. Dia baterainya kalau kita bongkar, kapasitasnya di angka 37 Wh dan bisa bertahan di angka 3-4 jam tanpa harus dicas. Dan yang perlu kalian catat adalah laptop ini dia punya single fan. Beda sama kompetitor punya HP 14s, dia kan nggak punya fan bro. Kalau yang ini dia punya fan, sehingga secara suhu laptop ini lebih dingin dan punya exhaust di sebelah kiri seperti ini bro. Jadi kalau kalian terbiasa pakai mouse juga ini tidak mengganggu sama sekali. Lanjut kita akan ngebahas untuk colokan I/O portnya. Nah, si Asus VivoBook ini dia punya colokannya lengkap. Dia terbagi di sisi kiri dan kanan, mulai cok USB, ada colokan buat charger jack 3.5, dan juga colokan buat HDMI. Tentunya Type-C juga ada di sebelah kiri. Jadi buat presentasi enak, untuk copy paste data kiri kanan ini tinggal pakai aja. Kemudian terakhir bro, kita akan ngebahas soal desain yang diberikan si Asus di tipe VivoBook yang menurut saya ini memang basic tapi tetap eksklusifnya kerasa. Karena si Asus memberikan warna silver, dan tipe ini untuk entertainmentnya dia dikasih audio jempolan, punya Sonic Master yang bisa kita andalkan untuk nonton film ataupun dengerin Netflix di seri laptop yang kita bahas sekarang. Terus laptop ini juga memberikan garansi selama 2 tahun dan paket pembelian berupa tas backpack
yang kalau udah dibeli ini siap pakai terus ready dibuat sekolah, kuliah ataupun buat belajar mengajar kawan. Yaudah, mungkin cukup terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Mungkin kesimpulannya adalah laptop ini memang harganya tidak terlalu murah sekali, tapi benefit opsi upgrade dari RAM dan juga penyimpanan ini mungkin bisa jadi tolak ukur buat teman-teman yang punya budget di angka 4,7 sampai 5,1 juta rupiah. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan.